Halo semua, gua Nif. Di video kali ini kita akan melanjutkan proses pembuatan web company profile dengan Laravel 11. Di video kali ini kita akan membuat detail portfolio. Oke, di sini kita akan membuat metode get detail atau detail ya, lalu menampilkannya ke view. Cuman nggak sesimpel ini ya, ini kan cuma dua ya. Untuk menampilkannya ke view kita juga harus ngebuat modalnya itu hanya satu ya. Jadi modalnya itu satu, tapi bisa untuk beberapa portfolio. Jadi satu modal khusus untuk menampung berbagai macam data portfolionya. Gitu. Oke, langsung saja kita ke VS Code-nya. Oke, di sini gue ada di VS Code-nya. Nah, sebelum itu di sini kalau misalkan kemarin gue kurang jelas ya ngasih lihat data portfolionya, di sini bisa kalian lihat nih, ini. Nah, ini tuh bisa kalian pause dulu videonya, bisa kalian ketik ya. Sebenarnya ini gue ngambilnya dari data portfolio awal ya. Kalian bisa juga ngecek di file index.html-nya. Oke, ini kalian coba ketik aja kalau misalkan di video gue sebelumnya kurang jelas. Kalau sudah, di sini kita akan ke controllernya kembali ke bagian sini. Nah, di sini kita akan tambahkan metode detailnya ya. Seperti biasa kita bikin public ya. Terus di sini kita namain detail. Oke, seperti biasa ya kita pakai JSON response. Pilih yang HTTP ya. Oke, kalau udah di sini gua bikin variable res buat datanya ya. Menampung datanya, di sini gua bikin res kodenya. Nah, di sini gue setting 200 ya. Lalu di sini gue bikin variabel slug. Seperti kata gue kemarin, kita akan mengambil datanya berdasarkan slug. Karena ini kita mau ngambil data, berarti meskipun metodenya get, berarti di sini kita harus menampung datanya. Nah, biar di sini kita bisa pakai $request. Nah, berbeda dengan sebelum-sebelumnya, kita bisa kan input ya. Kalau ini gue khusus pakai query. Jadi di sini baru namanya slug. Oke. Nah, di sini gue kasih defaultnya kosong. Jadi request query ini dia kayak gini. Jadi ini kan bla 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 ya, bla 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 URL-nya. Nah, tanda tanya slug itu key-nya si query sama dengan isinya. Misalnya ASD. Nah, nih. Nah, slug ini yang kita panggil di sini nih. Ini query parameter. Oke, lanjut ya. Kalau sudah, di sini baru kita pakai try catch ya. Nah, untuk catch-nya gue akan ambil dari portfolio controller aja ya, biar lebih gampang. Kita copy yang ini aja. Ini kita paste di bagian sininya. Oke. Nah, baru di bagian sini kita bikin kayak gini. Oke, modelnya kita ambil. Terus kita ambil dulu data yang mau kita ambil, yang mau kita tampilin ya. Di sini gue akan nampilin pertama title ya, yang jelas ya. Lalu habis title itu kategori ya, kayak yang ini nih. Kategori, terus di sini sebenarnya kalian bisa copy dari sini ya. Yang jelas image ya. Nah, di sini kita nggak pakai slug ya kalau untuk di detail, karena slug itu tujuannya biar kita untuk where-nya ya. Jadi di sini klien ya yang kita tampilin, kliennya siapa, lalu deskripsinya ya. Oke. Kalau sudah, di sini kita where. Slug $. Slug. Terus di sini kita press. Oke, lanjut. Di sini kita bikin validasi kalau datanya ada ya.
Kalau datanya ada, kalau datanya nggak ada. Di sini tinggal kita rest aja ya. Oke, kalau ini harusnya ini ya. Yang catch-nya kita ganti juga. Tinggal kita ganti ininya ya, pesannya ya. Oke, nah ini dia masih respon, kita return dulu aja ya. Di bawahnya, kalau D-nya ada, berarti tinggal kita return aja nih, data si ininya. Tinggal buat kayak gini, suksesnya kita ubah jadi 1. Kalau gue message-nya gue ulangin, gue ganti jadi data. Karena kita kan buat detail ya, nggak perlu ada message yang tampil. Karena kita nge-get data juga. Ini kita ganti dollar data. Oke, nah kayak gini. Ini untuk di controllernya. Kalau sudah, jangan lupa kita daftarin ke webnya terlebih dahulu. Kita buka webnya terlebih dahulu, atau roots-nya ya, roots webnya. Nah, di sini kita bisa copy dari bagian atas aja ya. Di sini ini kan buat get data ya. Nah, kalau gua bisa gua ganti aja langsung detail. Ini juga detail tadi ya. Lalu di sini untuk name-nya gua singkat aja ya detail. Oke, kalau sudah roots-nya udah kebuat, controller udah, berarti kita ke bagian indeksnya. Si ininya. Nah, di sini sama halnya kayak ini kita bakalan eh buat di sini, tapi untuk khusus detail itu kan kita ada eh action buat ngeklik ya. Nah, di sini kita pindahin dulu si modalnya karena modalnya itu kita masih di sini ya. Nih, dan juga masih banyak ya modal awalnya itu. Jadi di sini untuk modalnya itu gue bakalan hapus semua, gue sisain satu doang yang bakal kita tampilin. Ini kan ada 6 ya. Nah, kalau misalkan dibuat satu-satu kan PR banget ya, nggak efektif juga. Jadi kita bikin satu modal untuk beberapa detail ya. Oke, jadi ini kita cut aja. Gue lebih prefer pindahin ke si indeksnya. Oke, kalau sudah, biasanya modal itu di bawah section. Jadi di luar dari elemen lain. Jadi di sini kita rapiin dulu. Kalau misalkan belum rapi ya, kita cek dulu. Oh, ini kurang geser ya. Nah, ini kita rapiin dulu. Oke, nah ini kan dia udah ada si apa tuh portfolio modal satu ya. Kalau gua ininya gua ganti jadi portfolio modal aja karena kita cuma pakai bukan modal pertama nih. Oke, ininya udah. Nah, untuk pertama-tama gini dulu. Terus di bagian sini kan kita ada tombol nih. Nih, ini tombol yang ngebikin dia akan nampilin si modalnya. Nih, portfolio yang ada selaknya nih. Oke, di sini kita akan bikin si function untuk klik tombol dulu. Di sini kan dia ada kelas portfolio link ya. Ini bisa kita manfaatkan. Cuman untuk kodenya dianya di luar daripada si ini kan dari dalam ajak ya. Nah, tetap di dalam dokumen dari function tapi kita bikin yang baru. Jadi di sini kita bikin kayak gini, dolar dokumen ya. Titik kita bikin on, klik koma nama dari kelasnya. Kelasnya itu portfolio bentar. Portfolio. Nah, di sini kita bisa copy aja lah biar cepet deh. Ini portfolio link ini kita copy. Nah, terus di sini kita koma baru function. Nah, ini titik koma, baru enter ke bawah. Nah, di sini kita bisa bikin
Slug ya, variabel slug. Coba kita tes. Terus di sini kita bikin this titik data, datanya data slug. Oke, lalu di sini kita coba pakai alert buat ngetesnya. Baru slugnya kita tampilin di sini. Nah, kita tes dulu. Oke, di sini sekarang kita coba buka webnya ya. Oke, kalau sudah kita ke bagian portfolio. Nah, di sini gue udah ada 2 portfolio ya. Oke, coba kita cek di sini. Nah, dia udah muncul. Ini slugnya udah dapet. Oke. Lalu kalau yang ini, nah ini udah ada nih pengaduannya. Oke, kalian coba tes dulu ya. Base kode awalnya kayak gini. Nah, kalau sudah di sini kita ada tambahan sih biar dia nggak ngikutin default dari si A-nya ya, anchor-nya ya. Kan itu pakai A ya, bukan pakai button. Jadi kita pakai tambahin E titik. Nah, lalu slugnya udah tampil nih. Berarti kita tinggal lanjut ke bagian selanjutnya. Di sini kita baru pakai ajak buat ajak get-nya ya. Oke, nah di sini tapi kita ada tambahan karena kita menggunakan query parameter. Jadi di sini kita tambahkan tanda tanya, lalu nama variabelnya slug. Nah, baru di luarnya kita tambahin. Ini kurang sama dengan ya. Terus di sini kita panggil slugnya. Slug yang ini dari sini. Oke, kalau sudah titik koma, koma ya. Baru di sini kita buat tipenya. Tipe dari request apa? Di sini kita pakai get ya. Oke, terus di sini data. Oke, di sini gua selesaiin dulu ya, karena agak lama ya kalau misalkan mau satu-satu. Oke, untuk sukses responnya kita bikin seperti biasanya validasi. Kalau suksesnya sini, kalau responnya ini data aja ya. Kalau datanya titik sukses sama dengan 1. Ini kalau kalian mau lebih valid lagi bisa kalian tambah 3 ya. Jadi itu menjelaskan tipenya juga sekalian. Kalau dia bukan, nah kalau bukan di sini kita pakai metode toasted ya. Belum ada toasted di sini ya. Oke, coba ini kita alert aja dulu ya. Nanti kita tambahin toastednya. Oke, kalau adanya sukses, nah di sini kita definisikan terlebih dahulu. Yang pertama tuh title. Dengan data titik title. Kurang ya. Karena ini di dalam variabel data ya. Data titik title. Kalau kalian mau di sini kita bisa ini aja kali ya, definisiin kayak gini ya. Let portfolio sama dengan data titik data. Nah, baru di sini kalian tinggal ambil ini biar dia nggak terlalu panjang di sini. Nah, ini tinggal kita copy. Paste di sini kita tadi ngambilnya description ya, kita bisa singkat aja des. Cuman di sini description ya. Description kita copy lagi. Lalu di sini biasanya client ya tadi ya. Client copy lagi ya. Kategori ya. Baru terakhir gambar ya. Oke, ini variabel yang
bakalan kita tampilkan ya datanya. Nah, di sini coba kita tes dulu ya. Di sini kita konsol aja ya. Konsol, cek log. Olah portfolio ya. Jangan dolar ya. Portfolio aja. Nah, sekarang coba kita cek. Kita refresh. Oke, jangan lupa diinspek ya, biar ketahuan. Oke, di sini ada error ya. Oh, ininya belum. Ntar, di bagian modalnya tuh ya. Oh, ininya belum perbaiki ya. Gue perbaikin dulu. Oke, sekarang kita refresh dulu. Coba kita cek. Harusnya dia nggak ada error lagi ya. Oke, nggak ada error. Tinggal warning doang. Nah, di sini coba kita cek ininya. Ketika kita klik, oke, tadi sama ambil data. Coba kita cek di log ya. Ntar, kita delete dulu. Kita coba lagi. Ada yang tipu ya. Coba kita cek lagi di sini. Ini kurang kategori. Coba sekarang kita coba tes lagi. Nah, udah nggak ada masalah. Kita ke bagian konsol. Nah, di konsolnya ini kelihatan nih. Di sini. Datanya, kategori, client, description, image, detail. Nah, berarti datanya udah bisa kita ambil. Tinggal gimana caranya kita push ke dalam modalnya. Oke, ini kita close dulu ya. Di sini berarti masalahnya tinggal di bagian sini, di bagian indeksnya. Nah, untuk konsolnya kita udah nggak perlu lagi. Di sini eksekusi pertamanya jelas di bagian modalnya ya. Modalnya ini untuk di bagian project name seperti biasa kita tambahkan ID ya. Sini kita ganti aja ID-nya. Kita tambahkan ID-nya. Ini kita buat portofolio title. Oke. Nah, untuk pengetesan pertama ID modelnya kita ambil. Modal ya. Lalu di sini kita bikin kayak gini. Kita show. Terus tadi kan kita udah bikin tuh si titelnya ya. Kita ubah teksnya ya. Portofolio underscore title ya. Titik kita kosongkan dulu empty. Lalu txt-nya kita ganti dengan title. Oke. Sekarang coba kita cek. Kita refresh terlebih dahulu. Oke, coba kita klik. Nah, harusnya udah kebuka. Cuman titelnya nggak berubah ya. Dia udah kebuka. Titelnya nggak berubah tapi. Oh, errornya. Kenapa F itu ya? Bentar. Masih tipe ya. Oke, kalau sudah save, coba kita cek lagi. Kita reload ya. Nih, udah berubah nih. Company profile. Oke. Coba yang ini. Pengaduan app. Oke, titelnya udah bener ya. Nah, lalu di sini kita hapus dulu. Gua nggak pakai ini nih. Gua nggak pakai ini. Atau kayak yang di atas kita kosongin aja ya. Nah, untuk image di sini gue bikin kelas ID ya. ID portfolio underscore img. Nah, di sini gue akan mencontohkan titel dan gambar saja. Sisanya itu mirip. Jadi tinggal kalian ubah sendiri ya. Di sini kita ambil ID-nya. Sini
Kita bikin kayak yang ini tadi. Coba ketik ATR ya, karena dia atribut ya. Atribut. Sini kita buat src. Untuk height-nya di sini gua bikin sekitar 450. Ini dalam bentuk pixel ya. Oke. Nah, sekarang coba kita reload dan kita cek. Oke, dia gagal. Oh, ininya kurang nih. Kurang tanda ya, ternyata. Kurang tanda pagar. Coba kita tes lagi. Nah, dia udah bisa nih. Tuh, udah tampil. Ini profile, udah sesuai dengan gambar ininya. Nah, ini juga. Nah, untuk description, klien, dan kategori, sekarang tugas kalian untuk menambahkannya ya. Jadi, gue di sini akan kasih kisi-kisi aja ya, atau untuk description kan P. Nah, kalian tambahkan ID-nya di sini. Nah, kalau untuk yang klien, kalau gua, ini kan dia nggak ada nih. Nggak ada kelas ataupun apapun itu ya. Elemen, nggak ada elemen lah ya. Di sini kalau gua biasanya, untuk teks biasa, biasanya gua pakai span. Nah, baru gua kasih ID. Begitu juga dengan ini. Gitu. Jadi, untuk yang description, klien dan kategori, silahkan kalian ubah sendiri ya. Contohnya sudah ada masalahnya nih. Ini tinggal kalian tambahin dikit lagi ya untuk bagian situ ya. Oke, di sini untuk detail portfolio udah selesai. Jadi sampai jumpa di video berikutnya.